Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya sedang dalam perjalanan ke Samarinda ya, untuk menjemput anak saya ya, ya. Pakai masker, ya, pakai sabuk pengaman juga ya, keamanan di perjalanan. Tapi saya mau copot masker dulu ya. Biar suaranya agak jelas. Tuhan, pagi ini kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat 24 ya. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ya mengeluh ya, menyatakan kepada saya bahwa dia itu merasa nggak dihargai di dalam pelayanannya. Ya, jadi dia katakan, wah saya itu kok ya sudah capek-capek, saya sibuk sana sini, tapi kok ya teman-teman itu sudah tidak ada yang mau bantu ya, cuman harapkan pujian saja ya. Jadi saya yang kerja tapi malah saya yang diomelin ya. Nah, dia katakan begitu, sudah rasanya malas mau melayani kayak gini. Dia bilang nggak dihargai orang ya. Wah, saya katakan, oh, jangan seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu. Kamu melayani Tuhan ya. Kamu melayani, kita melayani bukan untuk mengharapkan pujian, rasa hormat, rasa terima kasih ya. Kenapa? Karena pujian dari manusia itu belum tentu tulus, saudara ya. Nah, belum tentu tulus pujian dari manusia. Rasa terima kasih, rasa hormat juga belum tentu tulus ya. Orang mungkin bisa berterima kasih untuk apa yang kita lakukan saat itu, tetapi bisa saja dia tetap menyimpan rasa tidak suka kepada kita ya, menyimpan rasa marah meskipun dia bisa mengucapkan terima kasih atau saat orang memberikan pujian kepada kita ya. Jadi kalau orang tidak memberikan dengan tulus hati ya, maka itu hanya pujian basa-basi yang gak akan berarti buat kita. Nah, kita harus memperhatikan bahwa firman Tuhan itu loh ngajar ya, kalau kita memberikan salam pada orang lain lalu salam itu nggak diterima ya, salamnya balik kepada kita begitu ya. Jadi kalau kita memberikan salam diterima ya, puji Tuhan, kita memberkati dia ya. Jadi demikian juga di dalam pelayanan, saudara. Saat kita melayani orang lain siapapun, jangan pernah mengharapkan sesuatu dari apa yang kita berikan ya, dalam bentuk pujian, rasa hormat, rasa terima kasih. Sebab kalau kita mengharapkan hal seperti itu, kita akan mudah kecewa seperti seorang teman ini ya. Kita akan mudah kecewa, saudara ya, karena ya tidak semua orang juga itu memuji dengan kata-kata, saudara ya. Jadi ada orang yang tidak suka memuji orang lain, tapi dengan tindakan-tindakannya kita bisa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada kita. Nah, jadi itu hal yang pertama ya. Jadi kita tidak perlu mengharapkan pujian terima kasih dari orang lain ya, kita belum tentu tulus ya. Yang kedua, kita tidak perlu mengejar rasa pujian, rasa hormat. Kita tentu tahu upah kita itu dari Tuhan, saudara. Jadi yang paling penting adalah Tuhan memperhatikan. Nah, saya percaya Tuhan memperhatikan setiap bentuk pelayanan kita, apapun itu, saudara, apapun itu, sekecil apapun di mata manusia, tidak pernah ada yang kecil di mata Tuhan. Pelayanan yang kita pikir seburuk apapun, tidak pernah ada yang buruk di mata Tuhan, asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh hati ya, dengan tulus hati. Nah, saya itu waktu masih ya di sekolah teologi ya, pernah praktek di pelayanan di satu tempat yang ngajaran anak sekolah minggu sih ya. Wah, waktu pertama mengajar tuh banyak sekali pujian dari orang tua, saudara. Saya senang sekali ya. Senang, anak muda ya dipuji, senang. Nah, berikutnya saya tidak ada orang memuji saya, saudara. Dan saya sendiri merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu kering dan tidak memberkati, bahkan tidak memberkati saya sendiri begitu ya. Jadi saya pun kecewa, saudara ya. Tapi itu nggak lama kekecewaan itu, nggak lama seorang ibu, nenek-nenek ya, dia datang
dia mengucapkan terima kasih dan dia bilang bahwa cerita sekolah minggu yang saya sampaikan itu sangat memberkati dia, ya, sangat memberkati. Jadi disitulah saya belajar bahwa kita nggak boleh menilai apapun, saudara, ya, menilai apapun. Yang penting sebenarnya kita mengerjakan apapun itu dengan ketulusan hati. Percayalah bahwa upah kita itu terpelihara di dalam tangan Tuhan, bukan pada orang-orang sekitar kita, saudara, ya. Jadi jangan kecewa kalau orang tidak memuji kita, ya. Nah, kemudian hal yang ketiga, sebenarnya semua kebaikan yang kita kerjakan, semua pelayanan yang kita kerjakan itu bukan untuk orang lain, saudara, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi tidak ada pelayanan yang sebenarnya apapun itu pelayanan, ya, itu baik itu pelayanan yang kita kerjakan di dalam gereja, pelayanan di tengah keseharian kita kepada orang tua, kepada anak, kepada kakak, istri, suami, atau siapapun, dan juga pelayanan kasih, ya, kita menolong orang lain dengan uang kita mendukung pekerjaan Tuhan, kita menolong orang-orang miskin, dan juga pelayanan kasih dalam bentuk pengampunan, ya. Ini saya suka kalau ngomong pengampunan ini, karena itu dasar dari hidup kekristenan kita itu pengampunan, saudara, ya. Dasar mengikuti Yesus itu pengampunan dari Yesus, dan Yesus juga harapkan kita hidup dalam pengampunan terhadap orang-orang lain. Nah, jadi pelayanan ini bukan untuk orang yang kita layani, saudara, bukan untuk kepentingan orang yang kita layani, bukan untuk kepentingan orang-orang yang kita ampuni, bukan untuk kepentingan orang-orang kita beri uang kita, bukan untuk kepentingan siapapun, saudara, ya. Tetapi ini untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan saudara sendiri. Kenapa? Sebab kalau saudara mau menabur, saudara mau melayani, saudara mau mengampuni, ya, semua pelayanan ini butuh orang, saudara, ya kan? Kalau saudara mau menabur benih, saudara butuh ladang. Saudara punya benih, tidak punya ladangnya. Mau nabur di mana, yo? Ya kan? Perlu ladang, entah itu ladangnya dalam bentuk pot-pot gelas hidroponik, entah itu ladangnya dalam bentuk polybag, planter bag, atau tanah, ya kan? Tapi perlu ada ladang untuk kita taburin benih. Kalau enggak, ya benihnya tetap benih, saudara, ya. Saudara biar punya uang banyak, kalau nggak ada warungnya, saudara mau belanja di mana? Ya, saya pernah berapa belas tahun lalu ke Malino, ya, sama teman-teman, ya. Malino masih sepi sekali, belum ada kendaraan, kita jalan kaki ke pelabuhan, ya, saudara, dari pelabuhan dan nemu kendaraan umum waktu itu. Ojek ke orang 3 kurang, akhirnya memutuskan jalan kaki ke kota waktu itu, ya, saudara. Nah, jadi teman saya ini punya kartu kreditnya banyak, tapi nggak laku kartu kreditnya. Kenapa? Nggak ada tempat geseknya, ya kan? Jadi ada kartu kredit isinya banyak juga nggak bisa digunakan kalau nggak ada tempat geseknya. Ada uang, nggak ada warung, nggak ada yang dibelanjakan, ya uangnya utuh. Nah, itu, saudara, ya. Jadi kita perlu ladang. Nah, jadi saat kita melayani, kalau kita itu sebuah taburan, maka siapa yang akan menuai? Siapa yang akan menikmati hasilnya? Ya, firman Tuhan bilang seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama-tama menikmati hasilnya. Kita akan menikmatinya, bukan orang lain, bukan orang yang kita tolong, bukan orang yang kita layani. Orang yang kita layani, kita tolong mungkin mendapatkan berkat sedikit saat itu, tapi kita ini mendapatkan berkat kekal, saudara, ya. Pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Jadi kan tidak ada ruginya toh melayani. Jadi saya harap saya tidak mendengar lagi orang atau saudara berkata, wah, pelayanan saya ini nggak dihargai, nggak ada orang berterima kasih, ya. Wah, saya capek-capek orang lain yang dipuji. Biar aja orang lain dipuji. Ya, ingat saya katakan tadi, pujian itu belum tentu tulus, saudara, ya. Banyak pujian kosong saja. Orang muji-muji kita, waktu kita minta tolong nggak bisa nolong yang muji kita, ya kan? Malah banyak yang muji-muji, waktu kita perlu pertolongan dia malah tinggalkan kita. Nah, ya loh. Jadi ayo melayani, saudara. Hari ini ada banyak bentuk pelayanan di dalam hidup kita, di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam gereja, di tengah masyarakat kita. Mari kita layani, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan
bukan untuk manusia. Maka upah saudara, upah kita semua akan terpelihara di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, ingat jangan simpan kekecewaan, berikan pengampunan kepada siapapun yang melukai hati saudara. Puji Tuhan ya. Kasih, saya akan teruskan perjalanan ini, saudara. Dan saya percaya sepanjang hari ini Roh Kudus akan pimpin, tolong setiap kita, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sehat ya.